Abu Bakar Ba'asyir terpidana kasus terorisme akan dibebaskan pada 8 Januari 2021 mendatang dari Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Ba'asyir akan bebas murni karena 15 tahun masa pidananya yang dipotong remisi sudah selesai. Pembebasan Ba'asyir akan mendapatkan pengawalan ketat dari aparat gabungan. Dilakukan oleh lapas yang akan berkoordinasi dengan stakeholder pengamanan terkait, karena dalam rangka pembebasan napiteri ini masih dilakukan upaya pengawasan lanjutan oleh pihak-pihak terkait untuk keamanan dan ketertiban yang bersangkutan sendiri. Abu Bakar Ba'asyir sebelumnya divonis pidana penjara 15 tahun dalam kasus tindak terorisme pada Juni 2011 silam. Amir Jamaah Ansarut Tauhid atau JAT tersebut terbukti terlibat dalam perencanaan atau pergerakan pelatihan militer di Aceh bersama Abdul Matin. Meski divonis pidana 15 tahun penjara, Abu Bakar Ba'asyir mendapatkan remisi selama menjalani hukumannya. Sebelum ditahan di Rutan Gunung Sindur, Ba'asyir juga pernah ditahan di Rutan Bareskrim, Lapas Cipinang, dan Nusa Kambangan. Selain itu, beberapa kali Abu Bakar Ba'asyir diisukan akan dibebaskan bersyarat atau menjadi tahanan rumah, namun tidak terlaksana. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Keluarga menyambut gembira rencana segera bebasnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir pada hari Jumat 8 Januari 2021 mendatang. Demi menghindari kerumunan, keluarga tidak akan menyiapkan acara penyambutan khusus kepulangan Abu Bakar Ba'asyir. Keluarga Abu Bakar Ba'asyir membenarkan kabar mengenai Abu Bakar Ba'asyir akan selesai menjalani masa tahanan. Kabar tersebut diperoleh keluarga melalui kuasa hukum Abu Bakar Ba'asyir. Menurut keluarga, Abu Bakar Ba'asyir akan bebas pada 8 Januari 2021 sesuai dengan tanggal berakhirnya masa pidana. Tidak ada acara penyambutan khusus saat Abu Bakar Ba'asyir pulang nanti. Keluarga hanya meminta kepada semua pihak untuk mendoakan saja dan tidak perlu datang ke pondok karena untuk menghindari kerumunan. Belum bisa menanyakan secara resmi, tapi hari ini tadi mendapatkan informasi secara resmi dari pihak lapas bahwa insya Allah Ustadz Abu Bakar Ba'asyir secara hitungan tanggal menjalani masa tahanannya insya Allah akan berakhir pada 8 Januari 2021 insya Allah. Persiapannya apa? Ya? Persiapan penyambutan. Kita tidak ada persiapan penyambutan ya, karena memang kita tidak akan mengadakan acara penyambutan mengingat situasi pandemi saat ini, dan kita juga ingin menghindari segala bentuk kerumunan dan sebagainya. Jadi kami menghimbau juga kepada masyarakat nanti tidak perlu untuk berkerumun di sekitar sini, tidak perlu, cukuplah menyampaikan doa ya dari rumah. Abu Bakar Ba'asyir merupakan narapidana kasus teroris yang menjalani masa pidana di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Ba'asyir divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terbukti terlibat dalam tindak pidana terorisme. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Abu Bakar Ba'asyir akan bebas murni pada 8 Januari 2021. Apa informasi terbaru dari Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dan juga dari Solo, Jawa Tengah. Ada Eko Hadi di Bogor, kemudian ada juga Agus Saptono. Kita kemana dulu, Tisa? Pertama kita akan melihat ke Bogor terlebih dahulu, Andro. Oh, di Solo dulu terlebih dahulu. Ada Agus Saptono. Agus Saptono. Halo.
Halo, ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan bagaimana nanti persiapan untuk menyambut kedatangan Abu Bakar Ba'asyir setelah 15 tahun bebas dari Halo? Halo, nggih. Ini dari Endro Sudarsono, dari Pondok Pesantren. Baik. Dari Pondok Pesantren, seperti apa nanti persiapan untuk menyambut kedatangan Abu Bakar Ba'asyir yang akan bebas dalam waktu dekat? Ya, untuk dari Pondok Pesantren Al Mukmin sebatas menerima tamu nanti dari Bogor sekitar 4 mobil, dari tim pengacara Muslim, dari tim medis, dari keluarga, sekaligus mungkin koridor dari kepolisian. Dari Pondok Pesantren tidak ada kegiatan penyambutan apapun, kecuali nanti sore atau malam harinya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 beliau masuk pondok, kemudian pintu kita tutup. Dan sudah mulai hari ini di depan gerbang pondok sudah tertulis mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat karena Pondok Pesantren Al Mukmin tidak mengadakan kegiatan seremonial dalam penyambutan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Mas Endro, kita ingin tahu juga pembatasannya seperti apa kalau untuk di pondok pesantren. Apakah hanya menutup gerbang pondok pesantren tapi di dalam tetap ada aktivitas atau bagaimana? Untuk kegiatan di pondok kebetulan libur. Kemudian untuk pintu kita tutup semuanya, kecuali besok pada saat pintu gerbang Ustadz Abu masuk. Kemudian kegiatan harian ini ada pengamanan dari Satpam dan petugas piket untuk 24 jam. Tapi begini, mengingat beliau merupakan salah satu tokoh yang mungkin banyak pengikutnya begitu. Apakah mungkin ada upaya preventif kalau nanti banyak yang berinisiatif untuk datang ke pondok pesantren untuk menyambut kedatangan Abu Bakar Ba'asyir ini? Ya, untuk antisipasi kedatangan dari tokoh masyarakat ataupun warga, ya di luar pondok kita menghormati. Namun kita dari pondok sudah bertekad untuk tidak ada kegiatan di pondok, di dalam pondok, sehingga pondok pun akan kita tutup pada saat itu. Untuk kegiatan di luar, ya masyarakat kita harap pemaklumannya karena ini masa pandemi. Yang kedua, Jawa Tengah, Solo, Sukoharjo juga menjadi daerah yang cukup rawan hingga saat ini. Untuk tanggal 8 Januari sendiri, apakah dari Pondok Pesantren sudah berkoordinasi dengan aparat wilayah setempat, Mas Endro? Ya, tadi siang kami koordinasi dengan Pak Camat, Grogol, Pak Bagas, beliau selaku Ketua Gugus COVID-19 di Kecamatan Grogol. Kita berharap ada komunikasi, setidaknya kami sudah sampaikan komitmen dari pondok, tidak ada kegiatan seremonial hingga pondok kita nyatakan juga tertutup pada saat kedatangan Ustadz Abu. Nah, dari pihak panitia sendiri dapat informasi seperti apa sekarang kondisi dari Abu Bakar Ba'asyir menjelang masa pembebasan ya? Ya, jadi kita dapat sumber satu dari keluarga, yang kedua dari pengacara, ketiga dari Lapas Gunung Sindur, bahwa ada kepastian beliau pulang itu tanggal 8 Januari 2021. Ini dari tim keluarga juga sudah berangkat untuk mempersiapkan administrasi hingga kepemulangan. Kita berharap tidak ada masalah, termasuk komitmen dari kepolisian Densus 88 untuk mengamankan kepulangan beliau hingga sampai pada Pondok Pesantren Al Mukmin Luki. Baik, Mas Endro Sudarsono, apakah ada yang disiapkan untuk agenda di hari pembebasan tanggal 8 Januari esok, Mas Endro? Tidak ada. Tidak Jadi ada rute kemana-mana juga ya, Mas ya? Ya, tidak ada. Nanti Ustadz Abu pulang, terus ke rumah, terus kemudian nanti tamu dipersiapkan di masjid, terus kemudian kita melihat kondisi beliau, nanti yang terbaik bagaimana, apakah langsung istirahat, kemudian besok dilanjutkan acara selanjutnya. Berapa banyak yang nanti diperkenankan untuk bertemu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ketika sudah tiba di Solo? Sampai di Solo yang boleh masuk hanya tamu dari penjemputan dari Bogor, nanti sekitar 8 mobil. Kemudian untuk wartawan di luar pondok atau di ruang tamu pondok yang sudah disediakan oleh panitia. Terakhir, untuk tokoh Mas, masyarakat dimohon untuk bisa hari-hari selanjutnya. Baik, terima kasih Ustadz Endro Sudarsono selaku Humas Panitia Penjemputan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Assalamualaikum. Iya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pemirsa, bagaimana persiapan pembebasan Ba'asyir? Kita akan berbincang dengan Menkumham usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Jumat 8 Januari 2021, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir akan menghirup udara bebas. Hal ini karena yang bersangkutan sudah menjalani masa tahanan selama 15 tahun. Ya, lantas bagaimana persiapannya pemirsa? Kita akan berbincang dengan Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, yaitu ada Mbak Rika Aprianti dan juga kuasa hukum Abu Bakar Ba'asyir, Pak Ahmad Mihdan. Halo, selamat sore semuanya. Ya. Baik. Selamat sore Mbak Tisa. Pertama dan saya ingin ke Sandro. kuasa hukum dulu, terlebih dahulu ke Pak Ahmad Mihdan. Pak Ahmad Mihdan, bagaimana persiapan dari kuasa hukum besok atau tanggal 8 Januari esok untuk melakukan penjemputan Abu Bakar Ba'asyir di lapas? Insya Allah kami tim pengacara dengan beberapa tim kesehatan sudah siap ya, dan kita juga mensyaratkan untuk peserta yang ikut mendampingi kepulangan Ustadz harus dilakukan swab antigen ya, supaya betul-betul dalam kondisi yang sehat berangkat menemui Ustadz sampai dengan kepulangannya. Di hal yang lain kami juga sampaikan kepada pihak lapas dan pihak pengamanan supaya terhindar dari kerumunan massa, dan kita juga mengingatkan kepada keluarga untuk di rumah supaya dilakukan perhatian terhadap protokoler kesehatan ya, prokes untuk COVID juga. Jadi insya Allah kita sudah kondisikan sedemikian rupa supaya kepulangan Ustadz ini berjalan lancar dan selamat sampai tujuan. Dan kita juga menghimbau untuk pada para simpatisan, termasuk juga teman-teman media, tadi saya sudah sampaikan, bagi teman-teman yang sekedar ingin mendapatkan informasi cukup dengan telepon kepada kami penasihat hukum maupun kepada keluarga ya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Sementara kerumunan kita hindari untuk tidak terjadi kerumunan. Demikian Mbak Tisa. Pak Ahmad Mihdan, kami ingin tahu Pak, cara menghindari kerumunan. Meskipun kita tahu bahwa Abu Bakar Ba'asyir memiliki simpatisan, pengikut yang cukup banyak, yang ditakutkan adalah mereka inisiatif datang tanpa sepengetahuan pihak keluarga dan juga kuasa hukum, Pak Ahmad Mihdan. Ya, memang itu hal-hal yang di luar kendali kami ya. Kami memang berkoordinasi tentu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan jalan dan kemudian kapan itu sampai saat ini masih kita pertimbangkan dengan berbagai hal untuk menghindari kerumunan itu. Begitu. Pak Ahmad Mihdan, ini kan kalau sampai ada terjadi kerumunan, otomatis ini bisa menjadi sebuah kasus baru, begitu ya. Nah, apakah mungkin untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak dari kuasa hukum ataupun dari keluarga menghubungi pihak berwajib, aparat berwajib untuk membantu mengamankan lokasi tempat besok Abu Bakar Ba'asyir tiba, misalnya di pondok pesantren ataupun di sekitar pondok pesantren agar tidak banyak kerumunan massa di sana? Ya. Untuk di lapas sendiri kami sudah berkoordinasi ya, baik dengan lapas maupun dengan keamanan yang kita tahu untuk kaitan dengan tugas-tugasnya. Jadi kami sudah koordinasikan itu. Dan untuk di Solo saya pikir keluarga sudah kami beritahu, dan tadi informasi dari Mas Hendro selaku humas di sana sudah menginformasikan juga, sudah berhubungan dengan Satgas Covid di wilayah kecamatan tempat Ustadz berharap untuk dipulangkan ke sana begitu. Baik, kita berbincang dengan Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Ibu Rika Aprianti. Ibu Rika, kami ingin tahu Bu Rika, untuk prosedur pembebasan dari Abu Bakar Ba'asyir sendiri, mulai dari waktu, tata caranya di tengah pandemi COVID-19 ini bagaimana dari pihak lapas? Oke, terima kasih Mas. Tentunya pihak lapas sudah menyiapkan sama sebenarnya prosedur dengan warga binaan yang lain yang akan bebas. Karena ini kan bebas murni ya. Jadi tidak ada persiapan untuk lapor dan lain-lain. Jadi kami pihak lapas akan membebaskannya di jam kerja.
Di jam kerja itu di antara pukul 8 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Nah, tentunya protokol kesehatan tetap diterapkan karena memang selama ini pihak lapas sudah menerapkan keluar masuk itu protokol kesehatan. Setelah dilakukan proses administrasi diantaranya dilakukan sidik jari, terus juga nanti penandatanganan surat bebas untuk Bapak Abu Bakar Ba'asyir oleh Kepala Lapas Khusus Gunung Sindur. Nah, setelah itu akan dilakukan proses pengeluaran sampai dengan ke pintu portir. Dari situ kita menghantarkan Bapak Abu Bakar Ba'asyir sampai ke pintu portir, selanjutnya serah terimakan kepada pihak keluarga. Dan selanjutnya itu nanti pihak keluarga tadi sudah disampaikan oleh pihak pengacara akan melanjutkan sesuai dengan rencana yang memang sudah disiapkan kembali ke kediaman dan lain-lain. Mbak Rika, estimasi besok tanggal 8 Januari diserah terimakan kepada pihak keluarga dengan runtutan kegiatan yang ada, itu kira-kira di pukul berapa Mbak Rika? Tadi kami sampaikan bahwa kami akan membebaskan atau mengeluarkan Bapak Abu Bakar Ba'asyir itu di jam kerja. Jam kerjaan itu di antara jam 8 sampai 16.00. Tapi kami pastikan bahwa proses itu akan dibuat secepat mungkin. Karena akan lebih baik memang Pak Ba'asyir untuk segera kembali ke keluarga, karena memang kita juga tahu riwayatnya beliau, dan memang ini sudah waktunya beliau untuk kembali ke keluarga dengan status bukan lagi menjadi warga binaan atau narapidana, tapi menjadi masyarakat, yang kembali ke masyarakat. Mbak Rika, ini kan per 8 Januari bebas murni status Abu Bakar Ba'asyir ini. Kalau dari pihak lapas sendiri, apakah akan ada pengawalan hingga tujuan akhir dari Abu Bakar Ba'asyir, atau cukup diserah terimakan kepada pihak keluarga dan kuasa hukum? Ya, kembali kami sampaikan bahwa Bapak Abu Bakar Ba'asyir ini bebas murni. Jadi kewenangan kami hanya sampai mengantarkan ke pintu portir, keluar, setelah itu tanggung jawab kepada keluarga. Jadi tidak ada wajib lapor dan lain-lain. Jadi kewenangan itu semuanya sudah kembali kepada keluarga. Tidak ada pengawalan khusus dari pihak lapas, ya, tidak ada. Oke, kalau kita lihat dari segi usia tentunya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini sudah dalam kondisi yang begitu sepuh sekali, begitu Mbak Rika ya. Terakhir kondisi kesehatan beliau seperti apa saat ini? Kondisi kesehatan beliau baik, ya, dalam kondisi yang baik. Tapi sekali lagi memang karena kondisi beliau sudah lansia di atas 80, ada kondisi-kondisi yang itu bisa, tapi yang pasti secara umum beliau dalam kondisi yang sangat baik. Baik, Mbak Rika, kami juga ingin tahu selama menjalani masa tahanan 15 tahun dikurangi remisi 55 bulan, bagaimana riwayat kemudian aktivitas Abu Bakar Ba'asyir sendiri? Ya, karena memang beliau dalam kondisi yang memang sudah sepuh, memang beliau banyak beraktivitasnya beribadah, gitu ya. Kegiatan beribadah dan semuanya mengikuti aturan lah. Tidak ada perilakunya Pak Abu Bakar Ba'asyir yang tidak mengikuti aturan dari pihak lapas. Jadi semuanya berjalan normally, dan memang beliau lebih banyak di dalam kamar karena kondisi beliau juga yang sudah sepuh lebih banyak ibadah. Baik, terima kasih Mbak Rika Aprianti selaku Humas Ditjenpas atas waktunya bersama kami, dan juga sebelumnya ada kuasa hukum Abu Bakar Ba'asyir Bapak Ahmad Mihdan. Selamat sore. Dan pemirsa, kami nanti juga akan mengajak Anda untuk menuju ke depan gedung Lapas Gunung Sindur. Ada rekan kami nanti Eko Hadi. Eko Hadi, kami ingin tahu bagaimana kondisi di Lapas Gunung Sindur karena pada tanggal 8 Januari Abu Bakar Ba'asyir akan bebas murni. Seperti apa Eko Hadi, bisa Anda gambarkan lokasinya? Ya, Andro dan Tisa, selamat sore dan pemirsa TV1. Tentunya kondisi yang bisa disaksikan oleh Anda pemirsa dan Anda di studio, tampak di depan dari gerbang Lapas Gunung Sindur ini tampak sepi sekali. Dan begitu pun di sekitar area masuk maupun keluar dari wilayah Lapas Gunung Sindur saat ini juga tampak sepi. Tidak ada terlihat penjagaan ataupun kendaraan-kendaraan besar seperti waktu pertama kali Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dibawa ke Lapas Gunung Sindur. Memang waktu itu cukup ramai sekali dengan penjagaan yang cukup ketat dari mulai jalan raya masuk ke wilayah lapas hingga ke dalam lapasnya. Namun untuk saat ini pemandangannya berbeda sekali. Tampak di sini warga pun beraktivitas seperti biasa. Tidak ada sama sekali penjagaan yang lebih ketat. Begitu, Andro. Baik, 3 hari menjelang pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir belum ada terlihat penjagaan yang ketat. Anda dapat informasi mengenai rencana penjagaan di sekitar area Lapas Gunung Sindur?
Iya, Tisa, untuk saat ini saya belum mendapatkan informasi apakah akan ada penjagaan, ekstra penjagaan ataupun ekstra pengerahan petugas kepolisian maupun petugas keamanan di sekitar wilayah ini. Hingga saat ini informasi yang saya peroleh hanya terkait rencana besok Ustadz Abu Bakar Ba'asyir akan kembali ke Lapas Gunung Sindur dari Bandung begitu. Kalau untuk waktu dan juga pintu keluarnya Eko Hadi, apakah memang ada satu jalur saja atau ada pintu lain yang digunakan nantinya? Ya, untuk akses pintu keluar masuk menuju lapas dan di bagian portinya pun hanya di gerbang ini saja yang bisa Anda saksikan di belakang saya, hanya di gerbang ini saja. Sementara untuk bisa keluar ke jalan raya itu pun sudah ada akses khusus untuk menuju jalan raya dan ini pun melintasi perumahan warga tentunya karena memang posisi Lapas Gunung Sindur ini berada di sekitar wilayah perumahan warga. Baik, terima kasih Eko Hadi atas laporan Anda langsung dari Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.